Salam lestari. Halo semuanya. Di masa pandemi seperti ini, bukan berarti kita tidak bisa beraktivitas di luar ruangan. Banyak yang dapat kita lakukan asalkan sesuai dengan protokol kesehatan. Salah satu contohnya adalah mendaki gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami pukul 3.35 sekarang sudah persiapan untuk melakukan perjalanan menuju base camp Bansari menggunakan bis. Dan semoga dengan keadaan hujan ini kami bisa sampai dengan keadaan sehat walafiat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kami, Mahapala UNES, melakukan pendakian di Gunung Sindoro sesuai dengan protokol kesehatan di era adaptasi kebiasaan baru. Dalam video ini, kami akan memberikan informasi pendakian di Gunung Sindoro via Bansari pada era new normal, yang harus diperhatikan para pendaki agar pendakian menjadi nyaman dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pada tanggal 16-18 Oktober 2020, kami melakukan pendakian di Gunung Sindoro via Bansari. Pendakian Gunung Sindoro di era new normal belum diperbolehkan untuk lintas jalur guna meminimalisir penularan COVID-19 dan guna memudahkan pengecekan sampah yang dibawa pendaki. Jalur Bansari masih sangat sepi dan jarang dilalui oleh pendaki. Jumlah kuota per base camp di Gunung Sindoro yaitu 250 pendaki setiap harinya. Sedangkan di base camp Bansari, jumlah pendaki paling banyak saat weekend yaitu kurang lebih 60 pendaki. Banyak pilihan transportasi yang dapat digunakan untuk menuju ke base camp Bansari. Dari arah Jakarta, dapat menggunakan bus Jakarta-Magelang atau Jogja yang melewati Weleri dan turun di Pasar Parakan. Dari arah Semarang, Jogja, dan atau Jawa Timur dapat menggunakan transportasi bus menuju Magelang. Lalu naik bus jurusan Magelang-Wonosobo atau Sukorejo dan turun di Pasar Parakan. Dari Pasar Parakan, kalian dapat menggunakan angkot jurusan Parakan Bansari yang harganya sekitar Rp4.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Angkatan 40 telah tiba di PJ Bansari pada pukul 18.57 atau jam 7 malam. Dan selanjutnya kami akan melakukan bersih diri. Dan untuk hari Sabtu besok tanggal 18 Oktober kami akan melanjutkan trekking menuju ke Puncak Sindoro. Sesampainya di base camp Bansari, kami harus melakukan beberapa tahapan guna mendapat izin mendaki, yaitu pemeriksaan suhu tubuh dan menunjukkan bukti surat sehat, pengisian identitas diri, pengecekan alat pendakian dan logistik yang dibawa pendaki, serta briefing pendakian oleh petugas base camp. Kita harus membawa alat pendakian lengkap, identitas diri, serta persyaratan untuk memenuhi protokol kesehatan. Semua barang bawaan akan dicek satu persatu oleh pihak pengelola base camp, karena setelah turun dari gunung akan dilakukan pemeriksaan sampah. Bagi pendaki yang meninggalkan sampah akan diberikan sanksi. Pihak pengelola mengatakan hal itu mungkin menimbulkan rasa kurang nyaman bagi para pendaki karena barang bawaannya dicek satu persatu. Namun, hal itu dilakukan guna menjaga kebersihan gunung dari sampah. Dengan adanya pengecekan sampah akan membuat pendakian lebih tertib dan disiplin dalam membuang sampah. Selain pemeriksaan barang bawaan, di era new normal semua kegiatan harus sesuai dengan protokol kesehatan. Oleh karena itu, pihak pengelola menerapkan protokol kesehatan dengan dilakukannya pengecekan suhu badan dan pendaki diwajibkan membawa surat keterangan sehat yang dibuat maksimal H-3 pendakian. Jika belum membawa surat sehat, kalian bisa melakukan cek kesehatan di puskesmas atau dokter di sekitar base camp. Selain itu, kita juga harus membawa masker cadangan dan hand sanitizer. Biaya simaksi dan fasilitas base camp Bansari adalah Rp25.000.
Di Basecamp Bansari terdapat 3 ruangan yang bisa digunakan untuk beristirahat, ada toilet dan kamar mandi, serta dapur yang dapat digunakan untuk memasak. Jika kita mengendarai sepeda motor ataupun mobil, terdapat biaya parkir yaitu Rp5.000 untuk motor dan Rp10.000 untuk mobil. Jangan lupa, ada hal yang harus diperhatikan untuk setiap pendaki. Menurut kearifan lokal Bansari, tidak diperbolehkan membawa pisang, ketan atau nasi yang dikepal, serta makanan yang mengandung 2 makanan tersebut. Dilarang keras juga membawa tisu basah, dan apabila melanggar diberikan denda sebesar Rp1.500.000. Sekitar jam 5 pagi, kami melakukan pemanasan bersama. Kami melakukan pemanasan untuk merenggangkan otot kami supaya tubuh kami siap digunakan untuk mendaki dan mengurangi resiko cedera. Meskipun masih sangat pagi, namun matahari sudah menampakkan sinarnya di Basecamp Bansari hari ini, membuat kami lebih bersemangat. Setelah selesai pemanasan, kami langsung berangkat untuk melakukan pendakian. Dari Basecamp menuju pos 1, kami melewati permukiman warga. Tak lama setelah itu, kami melalui makadam yang lumayan panjang dengan sekeliling yang disuguhi dengan pemandangan perkebunan warga. Jika mulai terlihat vegetasi yang berbeda, itu merupakan tanda jika kita sudah dekat dengan pos 1. Estimasi waktu dari Basecamp sampai pos 1 sekitar 2 jam. Di pos 1 terdapat area camp bernama Sidempul dan penampungan air yang berasal dari air hujan. Dari Basecamp ke pos 1, kalian akan menjumpai embung yang pemandangannya berlatar belakang Gunung Sumbing. Pendakian menuju pos 2 ditandai dengan melewati gapura pintu masuk pendakian Bansari. Vegetasi menuju pos 2 masih cukup terbuka dengan jalur pendakian yang cukup landai. Setiap 30 menit perjalanan, kami istirahat selama 5 menit untuk menjaga stamina kami. Cara ini menurut kami merupakan cara yang efisien karena waktu istirahat yang disesuaikan dengan kemampuan semua anggota dan istirahat yang tidak lama sehingga kaki tetap panas dan tidak sakit karena terlalu lama istirahat. Estimasi waktu dari pos 1 ke pos 2 sendiri membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Menuju pos 3, vegetasi sudah mulai rapat dan sinar matahari mulai susah didapat. Semakin mendekati pos 3, jalur pendakian kian menanjak. Di jalur pendakian ini terdapat jejak-jejak babi hutan, tapi menurut petugas Basecamp, sejauh ini babi tersebut jarang sekali ditemui. Akan tetapi, kita harus tetap waspada dengan mengamankan makanan yang digantung di atas pohon jika meninggalkan tenda. Estimasi waktu dari pos 2 sampai pos 3 kurang lebih 1 jam. Kami tidak berhenti di pos 3 dan memilih untuk tetap melanjutkan pendakian hingga mata air yang terletak sedikit di atas pos 3. Di daerah mata air, kami istirahat cukup lama sambil menunggu teman kami yang sedang mengecek ketersediaan air di mata air. Lokasi mata air sekitar 100-200 meter di sebelah kanan jalur pendakian. Mata air ini berupa bebatuan yang merupakan aliran air. Meski saat itu sudah mulai memasuki musim penghujan, hanya ada sedikit air di sana. Yang kami temui hanya berupa genangan air kotor yang harus disaring jika ingin diminum. Baru saja kami diinformasikan melalui HT bahwa mata air sedang tidak ada. Jadi semoga kami bisa menghemat air lagi untuk sampai ke puncak. Kami sarankan untuk membawa persediaan air yang cukup jika melewati jalur Bansari dan memanajemen air dengan baik agar dapat memenuhi kebutuhan air sampai pendakian selesai. Perjalanan menuju ke pos ojek, jalur semakin menanjak. Kadang ada pohon tumbang yang menutupi jalur, namun hal itu membuat jalur ini semakin menantang. Estimasi waktu dari pos 3 sampai pos 4 kurang lebih 1 jam.
Pos 4 bisa digunakan untuk camp, namun tidak direkomendasikan karena tempatnya yang cukup sempit dan hanya dapat digunakan untuk kurang lebih 3 tenda. Kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan selama hingga ke pos ojek. Untuk mencapai pos ojek, hanya dibutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Kami mendirikan camp di pos ojek untuk menghindari badai. Vegetasi di pos ojek masih terdapat pepohonan sehingga terhindar dari angin kencang. Pos ojek adalah tempat camp yang kami rekomendasikan jika kita ingin menghindari badai. Selain itu, pos ojek bisa ditempati 4-5 tenda. Pada pukul 1 dini hari, kami semua bangun dan bersiap untuk melakukan summit attack. Setelah bersiap, kami mulai melakukan pendakian pada pukul 3 dini hari. Jalanan yang kian menanjak dan banyak kerikil di jalur ini membuat kami sering terpeleset. Kami sarankan untuk memakai sepatu dengan sol yang masih bagus dan kuat, serta tidak disarankan memakai sandal. Vegetasi di jalur ini cukup rapat dan mulai berubah ketika di batas vegetasi. Vegetasi menjadi sangat terbuka dan lampu kota serta bintang-bintang terlihat jelas. Jarak dari pos ojek ke pos 5 kurang lebih 1-1,5 jam. Di pos 5, pendaki dapat mendirikan camp. Pos ini merupakan rekomendasi tempat camp dari petugas base camp karena lebih dekat dengan puncak dan pemandangannya yang indah. Kita dapat menikmati sunrise dari pos 5. Lahan yang cukup luas dapat digunakan untuk mendirikan sekitar 8 tenda. Namun vegetasi yang terbuka tentu berisiko jika ada badai. Apabila cuaca kurang mendukung, dapat mendirikan tenda antara pos 5 ke bawah. Kami sarankan untuk mendirikan tenda di pos ojek saja. Jarak dari pos 5 hingga pos 6 merupakan jarak yang paling jauh. Estimasi waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Jalur ini diisi dengan hamparan area terbuka. Dengan medan bebatuan dan berpasir membuat kami harus selalu fokus dan waspada. Namun pemandangan Gunung Sumbing di samping kiri dan kami yang dapat melihat cahaya lampu pendaki Gunung Sumbing membuat kami merasa tambah bersemangat karena memiliki teman pejuang summit attack dari Gunung Sumbing. Pemandangan di jalur ini sangat indah. Terlihat pemandangan berupa berbagai gunung, mulai dari Gunung Ungaran, Telomoyo, Andong, Merbabu, Merapi, Lau, dan tentunya Gunung Sumbing. Di sekitar area pos 6, kami harus waspada karena kami harus memperhatikan arah angin yang kencang dan menghindari jika gas vulkanis Gunung Sindoro turun ke pos 6. Pos 6 merupakan hamparan rerumputan dan bebatuan yang luas, serta tebing batu yang sangat indah. Estimasi pendakian dari pos 6 ke puncak yaitu sekitar 15 menit. Pada pukul 6 pagi, kami sampai di puncak Gunung Sindoro via Bansari. Puncak Sindoro via Bansari didominasi oleh bebatuan dan ada kawah di tengahnya. Para pendaki diharuskan sudah meninggalkan puncak sebelum pukul 11 pagi karena pada jam tersebut semburan gas berbahaya akan turun. Alhamdulillah kita semua sudah sampai di puncak Gunung Sindoro sekitar pukul 7 kurang setelah kita berangkat dari pos ojek atau pos bayangan sekitar pukul 3:30 subuh. Dapat dilihat bahwa di sekeliling kita didominasi oleh batuan, tidak ada vegetasi penutup, kabutnya juga sudah mulai keluar, dan kita dianjurkan untuk turun sebelum belerang keluar, yaitu sekitar pukul 11 siang. Perjalanan turun Gunung Sindoro merupakan suatu hal yang menantang karena jalan yang curam serta medan yang berdebu dan licin. Untuk pendaki pemula,
Disarankan untuk lebih berhati-hati dalam melangkah agar tidak jatuh terpleset. Kami turun dari puncak sekitar pukul 9 pagi. Sesampainya di pos 4, kami segera membongkar tenda dan melakukan packing barang-barang kami. Setelah itu kami langsung turun ke base camp. Perjalanan turun dari pos ojek memakan waktu sekitar 2,5 sampai 4 jam bergantung kecepatan berjalan. Sesampainya di base camp, kami langsung membersihkan diri dan membongkar isi tas kami karena akan dilakukan pemeriksaan sampah oleh pihak base camp. Sampah yang dibawa turun harus sesuai dengan pemeriksaan awal. Jika tidak, maka akan diberikan sanksi oleh pihak base camp. Setelah pengecekan sampah selesai, kami langsung pulang ke Semarang dengan menggunakan bus. Akhirnya kita telah sampai di penghujung video. Jalur Gunung Sindoro via Bansari merupakan sebuah jalur yang cukup menantang namun memiliki pemandangan yang sangat indah. Untuk bisa mencapai puncak, kami sarankan untuk melakukan persiapan manajemen pendakian yang matang agar tujuan pendakian bisa tercapai. Perhatikan barang bawaan, sebisa mungkin meminimalisir sampah dan menggunakan peralatan pendakian yang safety. Sampai jumpa di kegiatan Mahapala berikutnya. Salam lestari!